Selamat siang, kembali bersama saya Agung Suryagunar dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu menemani hari-hari Anda, kegiatan Anda dimanapun Anda berada. Kita selalu bersharing-sharing materi tentang parenting, motivating, ada juga coaching, itu udah ada juga di dunia pendidikan juga. Kita sering bahas-bahas isu-isu terkini tentang pendidikan seperti itu. Jadi kalau ada pendidikan lewat nih, ada isu apa nih gitu kan, kayak kemarin misalnya isu tentang daring atau misalnya tentang pembelajaran jarak jauh, itu kita bahas gitu seperti itu. Jadi karena kita memiliki expertise di dunia pendidikan juga seperti itu. Jadi dan ada juga sesi yang paling terbaik atau misalnya yang paling sering yang kita do di awal-awal 2022 ya, yaitu tentang sesi Q&A, question and answer. Itu adalah pelayanan kami atau misalnya teman-teman semuanya viewers yang biasanya nih nonton Beyond Education Podcast itu bisa bertanya langsung di link deskripsi di bawah. Silakan langsung ditanyakan apa yang menjadi pertanyaannya dengan cara menonton dulu Beyond Education Podcast YouTube-nya. Jangan tiba-tiba nanya, tapi nggak apa-apa, boleh tiba-tiba nanya misalnya berdasarkan pertanyaan itu adalah berdasarkan keluhan atau misalnya permasalahan ketika teman-teman menghadapi kehidupan gitu. Ini masalah sih sebenarnya. Kalau misalnya nonton dulu podcastnya terus mau bertanya boleh, langsung bertanya juga tanpa nonton podcast mungkin ya boleh. Mungkin ada yang mau curhat juga, tapi yang kepanjangan curhatnya tolong boleh dia langsung saya kirimkan ke link deskripsi di bawah. Sudah disediakan ada WA, Telegram, ada juga untuk melihat artikel Beyond Education Podcast blogspot.com seperti itu. Dan ada juga link untuk bertanya berupa link Gmail dan link Google Form. Ya, manfaatkan fasilitasnya, silakan langsung tanyakan sesuatu dan kami tunggu pertanyaannya. Dan jangan lupa, kalau misalnya teman-teman semuanya terbiasa dengan radio atau misalnya sering mendengarkan radio, kita juga hadir di radio-radio online yang sudah terpopuler ya di Android juga seperti Spotify, terus juga ada di Apple Podcast bagi pengguna iOS atau Apple Phone. Kita juga ada di sana. Silahkan langsung search dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka kita akan hadir. Suaranya saja kalau di radio online ya. Baik, siang hari ini kita akan bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gu? Iya Pak. Bulan puasa makin ini ya. Makin apa? Makin gado gitu kan. Ya enggak lah, Agung kali. Banyak godaan-godaan di media sosial. Iya. Banyak yang lewat seperti apa tuh makanan-makanan. Godaan itu ya. Setiap saya melihat media sosial, setiap itu juga saya melihat makanan yang diposting. Iya benar. Karena media sosial kan paling efektif untuk marketing Gu. Iya makanya. Kalau misalnya kita nggak sungguh-sungguh gitu Pak untuk menjalankan niat puasa, kayaknya kegoyah juga kita sebenarnya. Ya pasti, karena kalau kita tidak memiliki niat yang sungguh-sungguh, apapun yang hadir di dalam kehidupan kita akan membuat kita ini terpengaruh, baik hal yang positif maupun negatif, Bung. Nah, kayaknya penting nih Pak bahas tentang sungguh-sungguh. Nah ya, jadi saat ini kita akan membahas sebuah tema yang saya beri judul berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi dengan format yang berbeda nih Gung saat ini. Iya. Jadi selama ini kan podcast kita ini ya mohon maaf ya, misalnya bagi viewers gitu, kalau ada yang merasa digurui, dinasihati ya kan, kita tidak bermaksud ke arah sana gitu. Betul. Nah, jadi di podcast kali ini kita lebih sifatnya diskusi. Nanti Agung boleh tuh misalnya men-challenge saya, mempertanyakan pendapat saya, atau Agung sendiri memiliki ide atau pendapat sendiri. Jadi tidak ada yang paling benar di sini. Tetapi yang ada kita sama-sama berpikir. Karena podcast Beyond Education ini tujuannya agar membuat banyak orang itu mau berpikir atas tindakannya, Bu. Karena kan selama ini kalau kita bertindak dikarenakan rasa reaktif gitu ya, kita jadinya mudah terbawa emosi. Iya, jadi tiba-tiba berkata yang tidak seharusnya gitu. Nah, itu
menempatkan diri pada posisi yang salah gitu. Benar. Karena kita gampang terpengaruh, baik itu oleh lingkungan, ya, terutama orang-orang terdekat kita, dan akhirnya kita sendiri yang merasakan bahwa hal itu tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, jadi kali ini kita mencoba mengajak berpikir. Betul. Lebih penting seperti itu ya, Pak. Ke para viewers, agar ya siapa tahu dengan kita selalu berpikir, tindakan kita ke arah yang lebih baik tuh. Betul. Karena ketika orang berpikir biasanya contohnya dalam sungguh-sungguh nih, Pak. Ada orang misalnya berniat untuk sungguh-sungguh. Ada kan yang seperti itu, Pak? Ya. Dia ingin mencapai sesuatu, saya ingin katakanlah ingin mencapai sebuah keinginannya gitu. Kalau orang yang berpikir biasanya dia mencari gitu bagaimana cara untuk mendapatkan hal itu. Iya. Karena kan terkadang orang-orang itu kalau misalnya bersungguh-sungguh ingin mencari sesuatu, dia kerahkan semuanya gitu kan. Iya, segala daya upaya. Dan lain-lain dan kalau misalnya kita bandingkan, ada orang yang sungguh-sungguhnya itu kurang. Iya. Nah, dia pengennya santai aja, tapi dapat. Gimana tuh kalau menurut Bapak seperti itu? Ya, ini pola pikir yang memang menghinggapi kebanyakan orang, Bu. Iya. Hal itu wajar-wajar saja ya. Iya, manusiawi Pak ya. Manusiawi. Karena kita pengen gampang. Benar. Saya juga pernah dihinggapi oleh rasa seperti itu. Pengen mendapatkan sesuatu itu mudah. Iya. Ternyata setelah saya alami sendiri, tidak ada yang mudah, Bung. Di dunia ini. Perlu proses. Semuanya itu butuh proses. Malahan ketika saya berharap hal yang mudah terjadi dalam kehidupan saya, malahan yang saya dapatkan hanya kekecewaan. Kok begini ya nasib gua gitu kan. Saya udah merasa bersusah payah tuh, bersungguh-sungguh. Tapi kata saya gitu. Versi Bapak. Versi saya. Iya. Nah, ternyata hal itu yang membuat saya jadi cepat berputus asa. Padahal niat kita kan kita ingin meraih apa yang menjadi keinginan kita, impian kita. Saya pikir dengan saya dapat melakukan sesuatu yang mudah, saya dapat meraih apa yang saya inginkan. Bapak berpikir seperti itu kan? Iya, dengan hal yang mudah kita dapat sesuatu. Gitu. Benar. Padahal nggak bisa. Iya, kenyataannya nggak bisa sama sekali gitu. Iya. Dan di sini akhirnya saya dapat pembelajaran gitu. Kalau kita hanya ingin mencari yang mudah, mencari yang gampang, ya, siap-siap saja kita akan dikecewakan oleh apa yang menjadi keinginan kita itu. Iya, dan paling mengecewakan lagi kita ketika ketika mendapatkan sesuatu dengan cara yang gampang, gitu ya, itu akan malah merusak masa depan, misalnya. Benar. Merusak nama baik. Benar. Kayak afiliator. Benar, karena kita akan menyepelekan. Iya. Apalagi kalau kita diizinkan berhasil oleh Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Tapi gimana kalau misalnya ada orang nih ya, dia gampang tapi dia tidak terjadi apa-apa dalam kehidupannya gitu. Dia mendapatkan sesuatu gampang nih, dan tidak sungguh-sungguh tapi dapat aja gitu. Gimana kira-kira? Ya ini, kalau saya malah lebih takut dengan cara seperti itu. Jangan-jangan ada musibah di balik itu semua. Karena sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, selalu ada kecualinya. Entah itu di akhir gitu ya. Iya. Nah, di sini kan yang kita takutkan gitu. Kalau ke arah yang positif, ya alhamdulillah. Tetapi kalau masalah, nah ini, apakah kita siap mengambil resikonya, Bung?
Apalagi kalau resikonya itu penjara. Iya bener ya. Nah itu kan kita malah menambahkan masalah yang seharusnya itu bukan masalah gitu buat kehidupan kita. Misalnya ketika kita bekerja keras gitu ya, kita capek, kita berpeluh keringat. Menurut aku itu lebih baik dibandingkan penjara atau enggak? Ya, iya. Pertanyaan begitu ya lebih baik. Ya, iya kan? Iya. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang harus kita tanyakan dari awal. Iya. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan ini selalu kita pikirkan. Aku lebih sering melihat orang sukses ya, tapi sukses yang benar ya, bukan sukses yang merugikan orang lain ya. Itu diraih dengan cara-cara yang gampang atau dengan cara-cara yang sulit. Ya kalau misalnya kayak ada anaknya artis gitu kan. Ya, kenapa anak artis? Itu kan dia sukses. Karena kan kebanyakan orang Indonesia menyatakan sukses itu ukurannya materi ya Pak. Iya, iya. Ya kalau anaknya artis lahir kan langsung sukses. Kaya. Itu nasib. Tapi kalau misalnya ukuran-ukuran yang lain sih kayaknya kebanyakan kayak founder-founder gitu kan, Facebook atau apa. Itu pasti ada kisah yang memilukannya gitu, kisah perjuangannya. Iya. Kisah ditolak, kisah apa itu sih yang aku tahu tentang kesuksesan beberapa founder. Tapi kalau misalnya ukurannya materi ya anaknya Rafina Gita Slavina gitu kan, sama anaknya Baim Wong kan udah sukses ya. Iya, itu masih dibedain dong, Bu. Jadi kalau misalnya antara nasib dengan ikhtiar kita harus dibedakan. Betul. Kalau nasib kan memang kita tidak bisa menolaknya karena itu sudah kejadian gitu, yang memang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tetapi kalau kita lebih diarahkan oleh Tuhan mendapatkan segala sesuatunya harus dengan ikhtiar dulu. Nah, ini memang yang Tuhan juga inginkan kepada setiap hambanya, agar hambanya ini mau melakukan sesuatu itu dengan ikhtiar terbaik. Ada effortnya ya Pak ya? Ada effortnya. Agar apa? Agar apa yang dia inginkan ini bukan tanpa sebab gitu. Iya. Karena sesuatu yang tanpa sebab itu hanya terjadi di surga, Bung. Ya, yang misalnya kita mau makan tiba-tiba langsung hadir di depan kita gitu kan. Terus kita ingin minum tiba-tiba hadir di depan kita. Nah, kalau kayak gitu kan itu kehidupan yang bukan terjadi di dunia gitu. Tidak ada tantangannya Pak ya? Iya, karena di dunia ini kita harus melakukan sesuatu gitu. Malahan nih kalau ada seorang anak ya lahir dari keluarga yang kaya raya, dia selalu dipenuhi segala kebutuhannya. Malahan itu yang saya takutkan loh. Karena apa? Karena anak ini tidak dididik untuk menjadi pejuang di dalam kehidupannya. Iya, semuanya udah ada gitu. Iya. Ngapain harus sungguh-sungguh mendapatkannya gitu kan? Iya. Iya benar. Tetapi pertanyaannya, kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada bagaimana? Ya barangnya masih ada. Nah, barang bisa habis nggak? Habis juga sih. Bisa habis. Iya. Tetapi kalau sudah habis, apakah dia bisa mengadakannya lagi? Nah, iya, itu pertanyaannya. Ya karena dia tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya agar dia memperjuangkan kehidupannya. Karena segala sesuatu yang dibiarkan enak, kita akan terlena. Kita tidak memiliki kesigapan. Kita akan lengah. Betul. Di dalam kehidupan kita.